After reading this, I doubt the EPR theory. Yes, you should discuss it with the author, I think. Apa sih sebenarnya dasar dari realitas kita? Pertanyaan besar ya kan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang super radikal yang coba jawab pertanyaan itu yang ada di persimpangan antara fisika, filsafat, dan kosmologi. Yuk kita bedah buku Dinamika Informasi Kosmik. Oke, sebelum kita loncat ke ide utamanya, kita perlu paham dulu nih masalah besar yang ada di dunia fisika saat ini. Sebuah konflik yang udah bikin pusing para ilmuwan paling jenius sekalipun selama lebih dari 100 tahun. Jadi gini, di satu sisi kita punya relativitas umumnya Einstein. Ini tuh ngomongin alam semesta yang gede-gede kayak planet, bintang, galaksi yang kelihatannya rapi, teratur, dan bisa diprediksi. Nah, di sisi lain, ada yang namanya mekanika kuantum. Ini, aturannya aneh banget, berlaku buat dunia yang super kecil kayak atom dan partikel, dan isinya cuma kemungkinan dan ketidakpastian. Yang bikin pusing tuh, kedua teori ini sama-sama terbukti benar di dunianya masing-masing. Tapi, begitu kita coba gabungin keduanya, hukum fisika seolah-olah langsung error. Fondasi realitas yang kita kenal jadi retak. Dan TKP kosmik, tempat di mana dua teori ini benar-benar berantem hebat. Ya, nggak lain dan nggak bukan, di dalam sebuah lubang hitam. Oke, coba bayangin skenarionya begini. Ada bintang super gede yang mati, terus runtuh jadi lubang hitam. Monster kosmik ini nelen apa aja yang ada di dekatnya, termasuk informasi dari semua benda yang dimakan. Tapi, ternyata kata Stephen Hawking, lubang hitam ini nggak abadi loh. Pelan-pelan dia menguap, sampai akhirnya, hilang sama sekali. Nah, ini dia masalah utamanya. Kalau lubang hitamnya hilang, terus kemana perginya semua informasi yang udah ditelan? Soalnya, menurut mekanika kuantum, informasi itu nggak boleh musnah. Titik. Ini aturan emas yang sama sekali nggak bisa dilanggar. Jadi, ya inilah paradoksnya. Ada luka besar dalam cara kita memahami alam semesta. Dan ini maksa kita buat mikir, oke, entah relativitas umum atau mekanika kuantum, salah satunya pasti ada yang kurang pas. Gak mungkin dua-duanya benar sekaligus dalam kasus ini. Nah, di tengah kebuntuan kayak gini, muncullah buku Dinamika Informasi Kosmik yang nawarin sesuatu yang beda. Bukan jawaban pasti, tapi sebuah pertanyaan yang benar-benar baru dan radikal. Penting untuk dicatat ya, penulisnya sendiri ngaku kalau ini tuh bukan jurnal ilmiah. Anggap aja ini sebuah petualangan intelektual yang berani. Sebuah perjalanan di perbatasan antara sains dan filsafat, yang lahir dari rasa penasaran murni. Alih-alih pusing mikirin kemana informasinya pergi, penulisnya ngajak kita buat muter balik pertanyaannya. Gimana kalau pertanyaannya bukan itu? Gimana kalau informasi itu sebenarnya nggak pergi kemana-mana? Gimana kalau dia cuma berubah wujud jadi sesuatu yang kita, belum bisa pahami aja? Nah, dari sinilah kita masuk ke inti modelnya yang mereka sebut CID. Yuk, kita lihat gimana model ini coba nyambungin dua dunia yang tadinya kepisah itu. Model ini ngajak kita buat berimajinasi. Coba deh bayangin sebuah alam yang udah ada bahkan sebelum ruang dan waktu itu sendiri tercipta. Semacam lapisan realitas paling dasar, tempat alam semesta kita ini berasal. Pusat dari alam dasar ini disebut asidrah. Biar gampang bayangin ini kayak hard drive kosmik raksasa. Penulisnya pakai analogi begini. Kalau Tuhan itu kertas putih tanpa batas, asidrah itu kayak lingkaran kecil di atasnya. Sebuah kehendak untuk dikenali yang isinya adalah semua data fundamental cetak biru dari segala sesuatu yang bakal ada di alam semesta kita. Dari pusat informasi murni ini, realitas itu seakan-akan terurai jadi beberapa lapisan. Mulai dari yang paling abstrak, si asidrah, terus turun ke cahaya, ruh, plasma, sampai akhirnya jadi dunia padat yang kita kenal sekarang. Dunia fisik yang muncul setelah Big Bang. Dan di alam fundamental ini, ada satu konsep yang bakal bikin kepala kita sedikit meledak. Waktu. Waktu di sini tuh nggak lurus dari masa lalu ke masa depan. Enggak. Sebaliknya, semua momen, masa lalu, masa kini, dan masa depan, itu ada secara bersamaan, terjadi sekaligus. Oke. Ini semua kedengarannya filosofis banget ya kan? Terus, gimana caranya ide tentang alam super aneh ini bisa mecahin masalah yang nyata banget kayak paradoks lubang hitam tadi? Nah, jawaban menurut model CID ini simple tapi dalam. Gini.
Waktu lubang hitam menguap, dia emang ngancurin materi dan ruang waktu di sekitarnya. Betul. Tapi informasinya? Informasinya nggak musnah. Informasi itu cuma pulang kampung aja, balik lagi ke alam fundamentalnya, ke wujud aslinya yang non-fisik. Ini benar-benar ngebalikin cara kita mandang alam semesta 180 derajat. Kalau selama ini kita mikir informasi itu cuma efek samping dari materi dan energi, model ini bilang, kebalik. Justru materi dan energi itulah yang cuma wujud fisik dari sesuatu yang lebih dasar, informasi. Artinya apa? Wah, artinya gede banget. Alam semesta ini bukan lagi sekedar mesin raksasa yang dingin dan serba acak. Justru sebaliknya, semua keteraturan, semua pola indah yang kita lihat, itu semua bukan kebetulan. Itu adalah cerminan langsung dari struktur informasi yang jadi dasarnya. Dan pada akhirnya buku ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Pertanyaan yang bikin batas antara fisika dan filsafat jadi kabur. Apakah alam semesta kita ini pada dasarnya terbuat dari materi atau jangan-jangan ia terbuat dari makna? Sebuah pertanyaan yang ya bisa jadi mengubah cara kita memandang segalanya.